Namaku Boykun. Gua dari daerah Bandung. Konon katanya jangan sekali-kali atau bahkan seringkali membicarakan tentang hal mistis atau makhluk gaib jika tidak ingin merasakan langsung gangguan dari para makhluk tersebut. Awalnya sih gua nggak percaya dengan pernyataan-pernyataan seperti itu. Terkesan klise atau mengada-ngada. Sampai akhirnya gua ngalamin beberapa kejadian mistis yang disebabin sama ulah gua sendiri. Jadi begini sejujurnya ya, gua adalah tipe orang yang penakut mengenai hal-hal gaib. Namun hal-hal gaib membuat gua tertarik dan penasaran. Apalagi ketika mendengarkan cerita tentang pengalaman mistis dari orang-orang sekitar gue atau teman-teman gue. Dan selalu lebih besar dibandingkan ketakutan yang gue rasain. Karena hobi gue nulis selama ini, seringkali cerita mistis itu gue abadikan di blog pribadi gue. Bahkan beberapa kali gue kirim ke salah satu media online ternama dan naskahnya pun tayang. Ya, alhamdulillah. Dan gue gak pernah nyangka sebelumnya kebiasaan gue untuk nulis dan submit tulisan beberapa tema horor menjadi awal mula kisah mistis yang gue rasain sendiri. Berkali-kali bermula dari sekitar pertengahan hingga akhir tahun 2018 yang lalu. Kejadian janggal pertama yang gue alamin adalah ketika gue nulis pengalaman mistis saat mengaji bersama keluarga gue di rumah. Jadi begini ceritanya, setiap malam Jumat kita sekeluarga biasa memanggil ustadz untuk mengadakan pengajian rutin seminggu sekali. Tempat yang kita gunain untuk ngaji adalah lantai 2 di rumah kita. Tepat di depan kamar gue dan mbak gue. Suatu ketika kami ngaji seperti biasa. Bapak mendapat giliran pertama mengaji. Sambil menunggu giliran gua tiba, gua pun duduk di kursi depan kamar mbak gue. Tiba-tiba ada suara tangisan yang terseduh-seduh dari kamar mbak gue. Begitu suaranya. Pikir gua kala itu mbak gue yang nangis. Menurut pikiran gua mbak gue norak banget sih. Lagi ada Pak Ustadz malah nangis karena pacar di kamar, malu-maluin. Gak lama setelah itu, mbak gue muncul dari lantai 1 dan gue kaget bukan main pada saat itu. Loh, mbak, tadi bukannya lagi nangis di kamar? Mbak gue jawab, enggak, dari tadi gue di bawah lagi nonton. Kenapa? Wah, gue deg-degan juga, bajingan nih. Seketika itu gue merinding dan panas dingin, ketakutan. Berarti sosok apa yang nangis waktu gue ngaji tadi ya? Nah, cerita itu dari kejadian tersebut langsung gue jadiin konten tulisan. Gue kirim ke media online untuk rubrik horor dan berhasil ditayangin. Gak lama setelahnya, gue langsung dapat gangguan yang lebih ekstrim. Bukan hanya melihat suaranya kali ini, gue ngeliat langsung wujudnya. Sependek ingatan gue, kejadiannya itu September tahun 2018 yang lalu. Sepulang kerja, gue flu berat, sekaligus ngerasa demam. Karena itu, gue memutuskan untuk tidur di sofa ruang tengah di rumah gue, memisahkan diri agar istri dan anak tidak ketularan. Gue tertidur di sofa dalam keadaan gelap gulita, karena terbiasa mematikan lampu gue sebelum tidur. Setelahnya siapa disangka, dalam keadaan setengah sadar dari sudut ruangan yang hanya berjarak sekitar 5 meter dari sofa tempat gue tidur, sosok perempuan berjubah putih dengan rambut panjang, muka pucat, matanya merah nyala, menatap tajam ke arah gue. Gue gak bergeming karena ketakutan. Gue gak bisa bergerak sama sekali. Pengen teriak tapi gak bisa. Gue menjamkan mata gue beberapa saat sampai akhirnya sosok tersebut hilang. Itu adalah pertama kali gue ngeliat sosok yang banyak orang bilang sih sebutannya adalah kuntilanak. Kejadiannya sial dan menyeramkan tersebut langsung gue konversi ke sebuah tulisan lagi
Dan lagi-lagi, gue kirim ke media online. Singkat cerita, kembali tayang lagi. Pada kesempatan lain, gue terus menuliskan beberapa pengalaman mistis yang gue alami secara bertahap ini. Pengalaman mistis berikutnya yang sempat gue abadiin dalam tulisan adalah tentang bagaimana gue melihat dengan mata sendiri sebungkus roti hilang ditelan oleh motor yang sedang diparkir dalam ruang tamu. Pada saat itu gue sedang tertidur di depan TV dan terbangun sekitar pukul jam 1 dini hari. Dari ruang tamu tepatnya di sekitar motor, terdengar suara bunyi plastik seperti sedang diseret-seret. Begitu suaranya, buat gue jadi bikin penasaran. Gue datangin sumber suara tersebut dan nyalain lampu ruang tamu biar pandangan semakin jelas. Dan ternyata ada sebungkus roti yang terdapat persis di bawah mesin motor Matic milik gue. Gue pikir paling tikus yang membawa roti sampai ke bawah motor. Tapi ketika gue pengen ngambil roti itu, jebol rotinya terangkat sendiri dan masuk ke dalam mesin motor. Gue langsung cubit tangan dan menampar pipi gue. Gue lagi mimpi gak ya? Kejadian sial yang baru aja membuat gue sulit tidur lagi. Lagi-lagi cerita berbau mistis itu gue coba tuangkan kembali menjadi konten horor dan gue kirim ke media online lain. Dan berhasil tayang lagi. Perlahan gue menyadari, berkali-kali gue buat naskah horor dengan ragam kejadian-kejadian mistis. Berkali-kali juga gue dapat teror yang berupa hal mistis. Puncaknya adalah pada suatu hari Jumat, sekira pukul 12 siang, gue udah berada di masjid dekat kantor untuk sholat Jumat. Pada saat itu, teman gue yang biasa nemenin sholat Jumat ngaku sedang tidak berada di kantor karena ada urusan dengan kliennya. Namun, entah kenapa pada hari itu, saat sholat Jumat, dia berada di saf depan, tepat di depan gue. Setelah khotib selesai kasih ceramah dan siap untuk sholat, gue tepuk pundak teman gue dan gue bilang, "Mas, barang sholatnya di sebelah sini aja daripada sendirian, diem-diem baik." Teman gue cuma nengok perlahan dan senyum sih, tapi gak ngasih jawaban apa-apa. Gue pikir ya wes lah, mungkin karena mau sholat. Sore hari sepulang kerja gue coba WhatsApp dia dan berniat untuk mengajak pulang bareng. "Nebeng, Mas, nebeng dong, sampai stasiun boleh ya?" "Wah, gak bisa Mas, aku lagi di kantor klien dari pagi," jawabnya dia. "Loh Mas, dikirain tadi sempat balik ke kantor, soalnya pas sholat Jumat kan kita ketemu, tatap muka lagi, dan gue tepok pundak lo," jawab gue dengan nada bercanda sih. "Wah ngaco kamu, demi Tuhan, sumpah tadi aku sholat di kantor klien," katanya sih gitu. Jawaban temen gue tentu buat gue kaget. Lalu yang gue lihat siapa dong? Entah, gue yakin banget yang dilihat benar adalah dia, temen gue itu. Saksinya temen gue juga yang lain juga ngeliat dia. Tanpa pikir panjang, gue langsung bergegas untuk pulang dalam keadaan panas dingin. Lagi-lagi gue sakit demam nih. Di jalan pulang gue langsung menyadari suatu hal. Kejadian mistis yang gue alami berturut-turut secara bertahap terjadi ketika gue mulai menulis dan menceritakan hal mistis yang ada di sekitar gue. Apa yang dikatakan banyak orang mungkin benar sih. Jika nggak ingin diganggu oleh makhluk gaib, jangan sesekali mendekatinya dengan cara bercerita, apalagi mengusik dunianya. Setelah sekian lama, akhirnya gue beraniin deh nulis kembali pengalaman horor apa aja yang pernah gue alami. Terlebih ini bulan Ramadan. Seingat gue, para setan dan sebangsanya diikat dan dibelenggu di dalamnya. Jadi ya gue pikir gue gak mungkin ganggu lagi dong. Semoga aja